Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi dimulai dari kronologi menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini bermula dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang memicu ketegangan internal antara pejuang Indonesia. Sehingga mengakibatkan yang pertama itu ada kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of power. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom atom di Hiroshima dalam Nagasaki. Nah, dampaknya itu berita ini didengar oleh golongan muda melalui siaran radio luar negeri atau yang disingkat dengan BBC. Nah, mereka melihat ini sebagai kesempatan emas karena Jepang sudah kalah, namun sekutu belum datang. Sehingga yang kedua itu ada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, terjadi karena perbedaan strategi antara dua kelompok, yaitu ada golongan muda dan ada golongan tua. Nah, pendapat dari golongan muda ini ingin memproklamasikan segera atau saat itu juga agar tidak dianggap hadiah dari Jepang. Sementara prinsip dari golongan tua ini atau Soekarno-Hatta ini lebih berhati-hati, ingin membicarakan melalui PPKI agar tidak terjadi tumpahan darah yang sia-sia dengan tentara Jepang yang masih bersenjata. Nah, pada waktu itu ada kejadian penting antara Soekarno dan Hatta dibawa lagi ke Rengas Dengklok ke Karawang pukul 3 tepat WIB. Nah, setelah itu ada hasil setelah negosiasi yang alot dan jaminan dari Ahmad Suebarjo ini bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus pukul 12 tepat. Nah, sementara di sini golongan muda sudah setuju untuk melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Terus yang ketiga itu perumusan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 dini hari. Nah, dia itu bertempat di rumah Laksamana Maeda atau perwira Jepang yang bersimpati di Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, perumusannya itu Soekarno menulis, Muhammad Hatta dan Ahmad Suebarjo itu menyumbang ide atau kalimat-kalimat. Nah, dari itu Sayuti Melik ini mengetik naskah tersebut dengan mengubah beberapa kata. Contohnya itu tempo menjadi tempo. Wakil-wakil rakyat Indonesia itu menjadi atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang berikutnya itu ada detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu berlokasi di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Halamannya itu di rumah Soekarno. Waktunya itu pukul 7 WIB. Prosesi itu pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Pidatonya itu dibaca singkat tanpa adanya teks yang dipegang. Nah, pengibaran bendera merah putih ini sebelumnya itu dijahit oleh Ibu Fatmayati oleh Latif Hermaningrat S. Suhud dan S.K. Trimurti menyanyikan lagu Indonesia Raya secara spontan. Jadi pada saat itu dukungan dan reaksi dari rakyat Indonesia terhadap adanya proklamasi kemerdekaan ini, yang pertama itu adanya penyebaran berita, yang dimana kabar proklamasi ini diperluaskan dengan cepat melalui berbagai media seperti radio, media cetak, dan utusan daerah meskipun ada upaya Jepang untuk menghalangi. Terus yang kedua ini ada upacara pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan proklamasi, tentunya itu bendera saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati itu dikibarkan oleh Latif Hermaningrat dan Suhud diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan spontan oleh hadirin pada saat itu. Nah, yang ketiga itu adanya dukungan spontan, yang dimana upacara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh bangsa, pemuda, dan rakyat sekitar, menunjukkan dukungan dan langsung antusias terhadap kemerdekaan. Nah, makna sosialnya itu proklamasi ini memberikan kedaulatan pada bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dan menghapus kelas-kelas sosial yang merendahkan dan menjadikan rakyat sederajat dengan bangsa lain. Jadi itu saja dari saya, terima kasih.